warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sukendri di channel saya Edi Sukendri Hamzah. Oke, pada pertemuan kali ini adalah kita masih mengenai tentang peluang suatu kejadian yang pada pertemuan sebelumnya adalah merupakan kejadian di bagian pertama, yaitu kejadian sederhana. Sementara di sini adalah peluang suatu kejadian bagian kedua, yaitu mengenai kejadian majemuk. Kejadian majemuk di sini artinya bahwa kejadiannya itu adalah kejadiannya lebih dari satu kejadian. Seperti misalkan yang pertama, peluang dua kejadian tidak saling lepas. Berarti tidak saling lepas. Kita tahu di SMP sudah belajar bahwa ini merupakan gabungan A gabungan B. Untuk mencarinya PA peluang A ditambah peluang B dikurang PA irisan B. Berarti irisannya di sini. Di SMP sudah ada di dulu belajarnya di sini irisannya. Maka kalau ingin mencari gabungannya, anggota A dulu peluangnya, kemudian kita jumlahkan dengan anggota B, kemudian kita kurangkan dengan irisannya. Itu adalah merupakan kejadian tidak saling lepas. Beda halnya dengan kejadian saling lepas. Kalau kejadian saling lepas antara A dengan B tidak ada hubungan, berarti dia tidak mempunyai irisan, sehingga irisannya sini kosong. Berarti dengan demikian hasilnya PA gabungan B adalah PA ditambah PB atau peluang A ditambah peluang B. Kejadian majemuk yang ketiga adalah peluang dua kejadian saling bebas. Jadi artinya peluang yang pertama tidak mempengaruhi peluang B, peluang A tidak mempengaruhi peluang B, sehingga PA irisan B berarti langsung aja kejadian A kita kalikan dengan kejadian B. Sementara kejadian peluang dua kejadian tidak saling bebas atau bersyarat, maka peluang A mempengaruhi peluang B, maka irisannya dibagi lagi dengan peluang B atau sebaliknya. Itu adalah merupakan dari kejadian majemuk tadi ada 4. Contoh yang pertama berhubungan dengan kejadian majemuk. Sekelompok peserta ujian matematika dan fisika. Kemudian 10 orang itu lulus matematika dan 15 orang lulus fisika. 5 orang lulus matematika maupun fisika, dan 5 orang juga tidak lulus matematika maupun fisika. Pertanyaannya adalah 1 orang dipilih secara acak dari kelompok tersebut. Tentukan berapakah peluang yang terpilihnya lulus matematika atau fisika. Oke, kejadiannya antara matematika dan fisika ada yang lulus kedua-duanya, berarti ada kejadiannya ada irisan, maka gambarnya kalau di SMP kita gambar seperti ini. Nah, oke. Di sini adalah MTK dan di sini adalah fisika. Tadi yang lulus matematika dan fisika tadi ada 5, kita simpan di sini. Ini ada lulus matematika juga, lulus fisika juga. Kemudian yang tidak lulus tadi di sini 5 orang juga lulus matematika, lulus fisika, tidak lulus matematika dan fisika dan tidak lulus kedua-duanya. Kemudian kita lanjutkan, yang lulus matematika tadi berapa orang? 10. Yang sudah ada 5, berarti ditambah di matematika itu berarti 5 orang. Karena ada adalah jumlah 10. Kemudian yang di fisika yang sudah ada 5 kedua-duanya, berarti di fisika sini berapa? Tadi kan 15. Berarti dengan demikian di sini 10. Pertanyaannya adalah berapakah peluang yang terpilihnya matematika maupun fisika, sehingga dia menjadi tadi kejadian peluangnya peluang A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Oke, kita tahu bahwa jumlah semuanya anggota yang ada di sini ada 10, 20, 25. Berarti kejadian A tadi matematika, berarti ada 10 nih. 10 per sampel semuanya ada 25. Ditambah peluang B tadi fisika itu ada 15. 15 per semuanya ada 25. Kejadian per sampel. Dikurang A irisan B ini kedua-duanya. Berarti dia matematika juga, fisika juga, berarti sini adalah 5 per 25, sehingga 10 tambah 15 20 dikurang 5, maka di sini menjadi 25 dikurang 5 20 per 25. Kita kecilkan bisa dibagi 5 dapat 4 per 5. Dengan demikian berarti hasil dari peluang yang terpilihnya lulus matematika atau fisika adalah 4 per 5.
Yang berikutnya adalah dua buah dadu dilempar bersama-sama. Tentukanlah peluang munculnya jumlah kedua dadu 6 atau 9. Kita jawab dulu. Berarti kita tahu bahwa tabel daripada dua dadu kan adalah sampelnya 36. Kalau kita buat tabelnya kan seperti ini dia. Berarti sini 1, 2, 3 sampai 6. Ini juga sama. Sini 1, 2, 3 sampai sini 6. Oke, berarti ini kan 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya. Ini juga sama, berarti 6,1, 6,2, 6,3. Oke, 1,3 dengan 3,1 berbeda ya. Kalau 1,3 berarti satunya di dadu 1, 3-nya di dadu 2, atau sebaliknya kalau sini 3-nya di dadu 1, satunya di dadu 2, berarti berbeda. Tapi kan sampelnya sini ada 36. Sehingga kita jawab tadi bahwa kedua peluang munculnya kedua dadu berjumlah 6. Kita jawab dulu, berjumlah 6 itu yang berjumlah 6 berapa tadi? Yang berjumlah 6 adalah dari sini dulu boleh, dari 1 dengan 5. Oke, kemudian di 2 ada kan? 2 dengan 4. Kemudian di 3 ada 3 dengan 3. Di 4 dia ada 4 dengan 2. Di 5 dia ada 5 dengan 1. Berarti berjumlah 6. 1, 2, 3, 4, 5. Yang berjumlah 9 berarti 1 nggak ada, 1 dengan 6, 7, 2 nggak ada, 2 dengan 6, 8, 3 ada. Berarti 3 dengan 6, berjumlah 9 ya, 3 dengan 6, 9, oke. Kemudian di 4 dia ada 4 dengan 5. Di 5 dia ada 5 dengan 4. Di 6 dia ada 6 dengan 3. Oke. Dengan demikian, tapi kita tahu bahwa peluang A dengan peluang B atau 6 atau 9, maka dia menjadi PA ditambah gabungan B atau B. Tadi rumusnya adalah PA ditambah PB karena dia tidak mempunyai irisan, karena dia lepas. Dengan demikian, PA-nya, sampelnya tadi sini ada 36, kejadian A adalah 1, 2, 3, 4, 5, maka di sini 5 per 36 ditambah. Kejadian B adalah 1, 2, 3, 4, maka di sini 4 per 36, 36 ini ada sampelnya, makanya menjadi 9 per 36. Apabila dikecilkan, masing-masing dibagi 9 menjadi 1 per 4. Dengan demikian berarti peluang munculnya jumlah kedua dadu 6 atau 9 adalah 9 per 36 atau 1 per 4. Yang ketiga, diketahui dua kotak. Kotak itu ada dua, kotak A dan kotak B. Kemudian masing-masing kotak A berisi 8 bola kuning dan 4 bola biru. Berarti di dalam kotak A ini terdapat 12 bola. Kemudian kotak B itu berisi 6 bola kuning dan 3 bola biru. Berarti di kotak B itu berisi ada 9 bola, terdiri dari warna kuning dan warna biru. Pertanyaannya, satu kotak diambil secara acak dari kotak itu. Berarti dari kotak itu apakah dari kotak A atau dari kotak B? Tentukan peluang bahwa bola yang diambil adalah warna kuning. Pertama yang kita lakukan adalah kita seperti ini, kita menggunakan stokastik seperti di kasus yang soal pertama. Kemudian pertama kita buat sini adalah kotak dulu, kotak 1, kotak 2. Artinya apa? Artinya kita kalau mata kita ditutup berarti kita ngambil ke 1 atau ngambil ke 2, kecuali kalau ditentukan ke 1. Ya secara acak, artinya sembarang. Boleh ke 1, di kedua. Kemudian di kotak 1 tadi terdiri dari ada bola kuning sama bola biru. Birunya oke. Kemudian di kotak 2 juga sama, ada warna kuning, ada warna biru. Nah, sekarang karena di kotak sini ada kotak 1, ada kotak 2, berarti sampelnya ada 2.
Berarti apabila kita ngambil kotak 1, maka peluang di sini adalah 1/2, satunya dari kotak 1, duanya dari sampel. Ini juga sama, 1/2 juga. Dari kotak 1 1/2, kotak kedua juga 1/2. Kemudian di kotak 1 tadi ada 12 bola, berarti sampelnya ada 12. Yang warna kuning berapa? 8, berarti sini 8/12. Kemudian warna biru. Di kotak 1 masih, di kotak warna biru ada 4, maka peluangnya adalah 4/12 di kotak 1. Sekarang kita lanjut kotak 2. Kotak 2 tadi bola kuningnya ada 6, bola birunya ada 3, maka sampelnya ada 9. Berarti peluang mendapatkan kuning adalah 6/9 dan peluang mendapatkan biru adalah 3/9. Pertanyaannya adalah berapakah peluang bahwa bola yang diambil adalah kuning? Berarti karena bola yang diambil kuning, maka kita lari ke kuning. Di kotak 1 peluangnya adalah 1/2. Kita kalikan kuning, kuningnya 8/12. Karena kan kalau kotak 1 mungkin kotak 2 ditambah. Kotak 2-nya setengah juga. Kita kalikan kuning, kuning 6/9. Begitu juga dengan biru. Kalau biru berarti setengah kali 4/12 ditambah setengah kali 3/9. Ini kita bisa kecilkan. 8 dengan 12 kita bagi 4 dapat 2, ini dapat 3. Kemudian ini bisa dibagi 3 dapat 2, dapat 3. Maka hasilnya 2/6 ditambah 2/6 hasilnya adalah 4/6, atau dikecilkan dapat bagi 2 dapat 2/3. Ingatkan bahwa di peluang apabila hasilnya melebihi dari sampel berarti salah, karena peluang itu selalu hasilnya paling besar adalah 1. Dengan demikian berarti peluang warna kuning yang diambil adalah 2/3. Begitu juga dengan warna biru. Pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai tentang peluang suatu kejadian bagian kedua, yang mana bagian pertama, bagian keduanya itu adalah lanjutan. Jangan lupa selalu ditonton di mana di channel Edi Sukendri Hamzah, di subscribe dulu, di komen, di share supaya kamu bisa mendapatkan video-video terbaik kami. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa dan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.